Di dunia internet, terdapat banyak sekali yang bisa memudahkan pengelolaan jaringan. Salah satunya, DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP adalah protokol yang digunakan untuk mempermudah penyebaran alamat IP, Internet Protocol, secara otomatis ke perangkat lainnya. Tanpa DHCP, konfigurasi harus dilakukan secara manual dan tentu harus dilakukan pada setiap perangkat agar mendapatkan alamat IP yang berbeda. Dan hal tersebut akan memakan banyak waktu dan akan menjadi kerepotan. Alamat IP sendiri adalah barisan angka pada sebuah perangkat yang memungkinkan perangkat Anda terhubung dengan internet, sehingga user dapat mengakses halaman web, email, dan lainnya. Dengan menggunakan DHCP, alamat IP dapat disebar ke banyak perangkat dalam satu waktu secara otomatis. Itulah alasan mengapa perangkat ini banyak digunakan pada jaringan skala kecil maupun besar. Ada dua cara konfigurasi DHCP server, yaitu dengan cara otomatis atau manual. Untuk mengaktifkan DHCP server ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Langkah-langkah tersebut tidaklah rumit, yaitu dengan melakukan setting DHCP IP address network, install DHCP server, konfigurasi DHCP, dan restart jaringan secara menyeluruh. Setelah berhasil di-restart, selanjutnya perlu dilakukan verifikasi IP address yang telah dibuat. Caranya dengan mengecek alamat IP apakah sudah sama atau belum terhadap seluruh komputer dalam jaringan. Untuk tes ini tinggal dilakukan di CMD saja melalui perintah instruksi ipconfig. DHCP server memiliki tahapan cara kerja sebagai berikut. Pertama, IP list request, yaitu proses saat klien meminta nomor IP ke server. Broadcast mencari DHCP server. Lalu IP list over, DHCP menjawab dengan memberikan nomor IP yang ada di database DHCP. Setelah itu IP liaison selection, klien memilih penawaran DHCP server yang pertama diterima dan kembali melakukan broadcast dengan pesan menyetujui peminjaman tersebut kepada DHCP server. Setelahnya IP liaison acknowledge, DHCP server memberikan jawaban atas pesan tersebut berupa konfirmasi nomor IP dan informasi lain kepada klien dengan sebuah acknowledgement. Setelah itu server meminjamkan liaison nomor IP yang ada ke DHCP klien dan mencoret nomor IP tersebut dari daftar pool. Setelah itu liaison period, pemakaian DHCP klien dinyatakan selesai. Nomor IP dikembalikan kepada DHCP server dan server dapat memberikan nomor IP kepada klien yang membutuhkan. Bab 2. Instalasi dan konfigurasi DHCP. 1. Instalasi DHCP server. Software yang diperlukan untuk membuat sebuah server DHCP adalah DHCP server. Kemudian untuk melakukan instalasi DHCP server, lakukan perintah root at server apt get install DHCP server. Kemudian perhatikan beberapa hal setelah itu. File konfigurasi utama disimpan di file etc dhcp dhcpdconf. Kemudian tentukan interface mana ETH0 atau ETH1 yang akan melayani permintaan IP address dari klien. 2. Konfigurasi DHCP server. File konfigurasi DHCP server terletak di file etc dhcp dhcpdconf. Gunakan editor Nano untuk melakukan editing terhadap file konfigurasi tersebut. Sebelum melakukan konfigurasi DHCP server, beberapa hal yang harus kita perhatikan diantaranya: 1. Alokasi IP address yang akan diberikan kepada klien harus berada satu network dengan IP address server. 2. Tentukan rentang IP address yang akan diberikan kepada klien tersebut. Kemudian 3. Alokasi IP address untuk si klien harus pula dilengkapi dengan subnet, netmask, DNS, server, gateway, dan broadcast. A. Ikuti langkah-langkah berikut untuk melakukan setting di sisi klien. 1. Klik menu Start atau Control Panel. 2. Pilih Network Connection. 3. Pilih Local Area Network. Klik kanan mouse atau pilih Protectis. 4. Pilih Internet Protocol atau pilih Properties. 5. Pilih opsi Obtain an IP address atau Automatical. 6. Pilih opsi Obtain DNS Server Address Automatical atau tekan tombol OK. B. Setelah langkah di atas, lakukan pengujian layanan server DHCP dari server. Ikuti langkah berikut.
1. Klik menu Start, run ketik cmd, maka akan muncul halaman DOS prompt. Pada halaman DOS Pro tersebut, lakukan perintah ipconfig release. Pastikan bahwa IP address dari interface berubah menjadi 0.0.0.0. 3. Masih pada halaman yang sama, ketikkan perintah ipconfig renew untuk memperoleh IP address dari server. 4. Bila tidak terjadi kesalahan, seharusnya klien sudah mendapatkan IP address dari server. Lalu selanjutnya adalah testing DHCP. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah install terlebih dahulu Windows Server 2008. Setelah itu, kita isi IP address di server kita seperti gambar di bawah ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pengaturan DHCP. Untuk itu, masuk ke administrator tools, lalu ke server manager. Selanjutnya, klik roles dan klik add roles. Di bagian server roles, kita centang DHCP server. Di bagian menu network connection binding, kita instruksikan IP mana yang akan digunakan untuk install DHCP. Karena kita telah mengatur IP di awal, maka kita memakai IP itu. Selanjutnya di bagian ini ada beberapa poin, yaitu parent domain, kita isikan domain sesuai yang kita mau. Lalu preferred IPv for DNS, itu kita isikan IP awal yang telah kita buat. Lalu alternate DNS yang kita tambahin boleh dengan DNS Google, yaitu 8888. Selanjutnya adalah menu IPv4 Win, setting kita pilih yang not required aja. Nah, di bagian DHCP scope kita add terlebih dahulu dan diisi data sesuai berikut. Lalu kita disable saja yang di bagian IPv6-nya. Dan ini adalah tampilan result konfigurasi DNS kita sebelum diinstal agar mengkonfirmasi sudah benar atau belum. Nah, instalasi sudah selesai. DHCP server akan running ketika Windows servernya di restart. Ya, untuk mengecek hasil dan pengetesan, yang pertama kita akan cek hasil instalasinya, yaitu ke Start, Administrative Tools, lalu ke DHCP. Nah, lalu buka Address Tools untuk melihat pools DHCP yang kita buat. Lalu kita buka klien kita, apakah sudah mendapatkan IP DHCP dari Windows Server 2008 yang kita buat dengan cara buka run cmd, lalu ketik ipconfig all. Nah, ini akan tampilannya seperti ini. Lalu kita coba lakukan tes ping ke servernya. Lalu kita cek di Windows servernya, yaitu ke address list. Selesai. IP tabel. IP tabel merupakan suatu dari beberapa aplikasi firewall yang dapat dijalankan di Linux. Sebenarnya ada beberapa aplikasi firewall yang dapat berjalan di Linux seperti IP1, IPchain, dan IPtable. Secara default, IPtable ini sudah terinstall pada sistem operasi open source, jadi kita tidak perlu menginstalnya lagi. Dalam pengaturan paketnya, ada 3 buah tabel paket yang terdapat di dalam IPtable, yaitu yang pertama, tabel filter. Ini merupakan tabel yang berkaitan dengan proses filtering paket. Tabel filter ini terbagi menjadi 3, yaitu input, forward, dan output. Untuk yang kedua yaitu tabel NAT. Pada tabel NAT ini, IPtable akan mengganti header paket berupa source atau destination IP address dan port. NAT ini terbagi menjadi 3 buah chain, yaitu pre-routing chain, output chain, dan post-routing chain. Untuk yang ketiga yaitu tabel mangle. Tabel ini digunakan untuk mengubah informasi paket seperti type of service atau TOS, time to live atau TTL, dan mark, bandwidth limiting, dan class-based queuing. Tabel mangle terbagi menjadi 5 bagian, yaitu pre-routing chain, input chain,
output chain, forward chain, dan post routing chain.